Shalom saudara, pergumulan adalah suatu proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Pergumulan identik dengan penderitaan, masalah yang mesti kita hadapi. Pertanyaannya yang penting adalah, apakah lewat pergumulan itu kita bisa mengenal Allah? Satu hal yang menarik di Ayub 42 ayat 2. Itu suatu pengakuan Ayub sebelum dia mengalami suatu pemulihan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Menarik kalau kita lihat pengakuan Ayub tersebut. Dia mengakui bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu atau rencana Allah yang gagal dalam hidup Ayub. Bagaimana dia bisa menyatakan hal tersebut sedangkan keadaan dia masih belum berubah? Dia masih mengalami penderitaan, dia masih mengalami kesakitan, masalah-masalah yang dia hadapi belum terlihat ada titik terang dalam kehidupannya. Tapi menarik dia bisa mengatakan hal tersebut. Di sini kita bisa melihat ada sesuatu hal yang merubah pemikiran Ayub. Di Ayub 42 ayat 5, kita lihat ada satu pengakuan dari Ayub yang menjadi kunci apa yang merubah pemikiran dia. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di sini dia mengakui bahwa ada satu perjumpaan pribadi dia dengan Allah. Selama ini dia cuma mengetahui Allah itu dari kata orang atau bukan dari pengalaman pribadi dia sendiri. Tapi di satu titik atau satu momen dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Allah. Hal itulah yang merubah pemikiran Ayub. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengalami pertemuan pribadi dengan Allah? Itu satu hal yang menarik yang bisa membuat kita juga bisa merasakan atau bisa merubah pemikiran kita tentang pergumulan itu. Di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah jaga hati. Kenapa jaga hati? Karena di situ terpancarlah kehidupan kita. Hati berisi perasaan, emosi, kehendak, keinginan, bahkan hikmat, kebijaksanaan kita pun terletak di dalam hati. Oleh karena itu hati adalah satu bagian dari hidup kita yang penting, yang memancarkan bagaimana kehidupan kita. Bandingkan antara pikiran dengan hati kita. Pikiran lebih ke arah logika, analisa tentang fakta yang ada. Sedangkan hati lebih ke arah hikmat. Jadi pikiran kadang-kadang berbicara tentang realitas yang terjadi. Sedangkan hikmat di dalam hati itu tidak seluruhnya berbicara tentang realitas. Kadang-kadang ada hal yang Tuhan taruh dalam hikmat dalam hati kita yang tidak masuk dalam realitas. Makanya bandingkan antara pikiran dan hati kita. Kadang-kadang pikiran bisa mengelabui kita. Di sini kita lihat Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kekekalan di Pengkhotbah 3 ayat 11 ini identik dengan roh yang ada di dalam hati kita. Roh itu adalah satu
esensi dari kehidupan kita yang membuat kita bisa menyadari keberadaan Tuhan. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan? Tentulah lewat roh ini. Oleh karena itu, roh yang ada di dalam hati kita, itulah yang membuat kita bisa melakukan atau mengalami suatu pertemuan atau komunikasi dengan Allah. Jadi kuncinya adalah hatilah yang menjadi wadah atau media bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang pasti Allah adalah roh. Allah adalah roh, oleh karena itu dengan roh yang ada di dalam hati kita, tentunya pertemuan atau pengalaman pribadi dengan Allah itu bisa terjadi. Bisa terjadi hanya lewat hati kita. Roh adalah esensi dari kehidupan kita. Dia bukan bagian dari dalam hati, tapi dia ada di dalam hati. Hati berisi emosi atau perasaan, kehendak hingga hikmat kita. Jadi kita harus bisa membandingkan antara roh yang ada di dalam hati kita dan hati itu sendiri. Selanjutnya adalah peran dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Dia yang dijanjikan oleh Kristus sebagai seorang penolong. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita lihat, kita bisa mengenal dia. Dalam artian, kita bisa mengenal adanya Roh Kudus. Tentunya lewat hati kita. Roh Kudus itu yang menjadi penolong. Roh Kudus itu jugalah yang disebut dengan roh kebenaran, yang bisa membuat kita mengerti apa itu kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kita bisa mengenal dia. Oleh karena itu, kita bisa meyakini bahwa Roh Kudus itu menyertai kita dan diam di dalam hati kita. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tentunya agar kita bisa berelasi dengan Tuhan, tentu lewat doa. Doa yang dibantu, ditolong oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, membantu roh kita sendiri untuk bisa berelasi dengan Tuhan. Roh tersebut juga yang membantu, dalam hal ini Roh Kudus membantu dalam kelemahan kita. Roh Kudus tersebut yang memberi penghiburan di saat kita sedih. Roh itu yang memberi kekuatan di saat kita lemah. Di saat kita berputus asa, Roh Kudus itulah yang memberikan pengharapan kepada kita. Selanjutnya adalah bagaimana peran pergumulan di dalam tadi kita mengenal Allah. Lewat pergumulan, kita bisa mengenal keterbatasan dan kelemahan kita. Tapi di satu sisi lewat pergumulan itu kita juga bisa mengenal Allah yang memberikan kekuatan. Di saat kita lemah, Allah yang memberikan penghiburan di saat kita sedih.
Allah yang memberikan sukacita di saat air mata kita mengalir. Allah yang memberikan harapan di saat kita berputus asa. Allah yang memberikan damai sejahtera buat kita di saat kita gelisah, tidak tenang jiwa kita. Itu semua yang Allah janjikan. Karena kita berelasi dengan Dia. Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, itulah yang memberikan semuanya. Baik kekuatan, penghiburan, sukacita, harapan, damai sejahtera buat diri kita. Tentunya ada maksud dari pergumulan yang kita hadapi. Walaupun itu suatu derita atau masalah yang perlu kita hadapi. Tapi itu membuat kita menjadi lebih lembut hatinya. Di Mazmur 34 ayat 18, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang lemuk jiwanya. Pergumulan itu membuat hati kita lebih peka, hati yang lebih lembut. Hati yang benar-benar mau dirubah oleh Tuhan. Tentunya bukan hati yang keras yang bisa Tuhan rubah, akan tetapi hati yang lembutlah yang tentunya bisa dirubah oleh Tuhan. Dengan hati yang lembut, lewat suatu pergumulan yang kita hadapi, kita akhirnya bisa mengenal siapa pribadi Tuhan itu. Tuhan yang memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, pengharapan, damai sejahtera buat kita. Di sini kita harus melihat bahwa bukan sekedar penderitaan lewat pergumulan yang kita hadapi. Ada satu tujuan bahwa lewat pergumulan itu kita bisa lebih mengenal pribadi Allah. Kalau kita cuman mengalami keadaan yang ya baik-baik saja, tentunya kita tidak akan bisa memahami keterbatasan kelemahan kita. Bahkan kita tidak bisa memahami ada sesuatu yang menjadi kebutuhan buat kita. Sesuatu yang bisa memberikan kekuatan, penghiburan buat kita. Itu hanya bisa kita alami, kita bisa mengerti kalau kita menghadapi yang namanya pergumulan. Yeskiel 36 ayat 26 ayat 27 sampai 27 itu satu nubuatan yang menarik. Ya, suatu nubuatan yang luar biasa. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Itu nubuatan tentang Israel yang baru. Itu kita semua sebagai umat pilihan Allah. Sama seperti tadi, hati yang baru, roh yang baru, hati yang lebih lembut, hati yang taat, hingga Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan diam di dalam hati kita. Yeremia 24 ayat 7, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tujuan dari semua itu adalah agar kita bisa mengenal Tuhan. Lewat hati yang diubahkan, kita bisa mengenal siapakah Tuhan itu. Janjinya kita akan menjadi umat pilihan Dia. Allah akan menjadi Tuhan kita. Dan kita akan bertobat kepadanya dengan segenap hati kita. Karena rasa kasih kita kepada Allah, itulah yang terutama,
yang membuat kita mau belajar, bertumbuh untuk mengenal dan mengasihi Allah selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya cukupkan sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.